Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Are you fine? Bagaimana kabarmu? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah. I am fine too. Thank you. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita masih diberi umur yang panjang, diberi kesehatan. Marilah bersama-sama kita syukuri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Silakan dibuka bukunya muatan lokal bahasa Inggris. Nah, hari ini saya akan menerangkan pada bab yang kedua, yaitu tentang listen 2, yaitu pelajaran yang kedua. Temanya adalah my school. My school adalah sekolahanku. Nanti misalkan disuruh cerita sekolahanku bisa tak? Siapa tak? Nah, yang jelas sudah hafal, kalian sudah kelas 3. Itu jangan sama dengan kelas 2. Jadi dibedakan. Terus selanjutnya ini describe object. Artinya apa? Describe itu mendeskripsikan atau menjelaskan. Objek itu bisa suatu benda, menjelaskan sebuah benda. Yang kedua, use describe adjective. Yang kedua berarti use describe adjective. Adjective itu describe itu kata sifat. Nah, saya ulang kembali. Use itu menggunakan deskriptif adalah kata sifat. Adjektif itu tetap adjektif, nanti di belakang ada tentang adjektif. Nah, sekarang kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Nah, ada di LKS kalian itu halaman listening, halaman 10. Nah, 10 kita lihat dan kita simak bersama-sama. Di sini ada sebuah percakapan. Wow. Jawab tulisannya wow. This new sport hall is very big. This ini adalah new sport. New itu baru, sport itu olahraga. Berarti sport hall. Sport hall, aula olahraganya. This is new, baru. Sport aula olahraganya. Gedung olahraga is very big. Tempat olahraganya itu sangat luas. Nomor berikutnya untuk soal yang berikutnya ini contoh percakapan. Oh, di sini tidak ada, langsung di LKS kalian. Langsung di LKS ya. It is also a green spot. Ini juga tempat yang bersih, spot aula olahraga atau gedung olahraga. Ini juga aula olahraga yang bersih. Nah, jadi menunjukkan aula olahraga dalam bacaan ini tidak hanya satu, jumlahnya pasti banyak. Nah, kita lanjutkan. Listen and to repeat after your teacher. Dengar dan ulangilah ucapan gurumu. Ini yang disebut dengan kalimat adjektif atau kata sifat. Benda itu sifatnya apa? Nah, nanti dikembangkan lagi dalam sebuah pertanyaan. Nomor 1, a green schoolyard. Green
Green itu hijau, school sekolahan, yard zat apa? Green school yard. Green, saya ulang lagi ya. Green itu artinya hijau, school itu sekolahan, yard itu halaman. Jadi halaman sekolah yang hijau. Yang berikutnya, yang ini tadi halaman sekolah yang hijau. Kalau inilah, nanti kalau belum paham, masih belum tahu, terjemahnya silakan tulis ya anak-anak, artinya ditulis di bawahnya atau di atasnya. Jadi nanti waktu belajar kalian sudah paham artinya. A clean cafeteria. Clean cafeteria, kafe yang bersih. Jadi saya ulang, kafe yang bersih atau a clean cafeteria. Nah, di situ ada a clean cafeteria. Cafeteria itu kafe, clean itu bersih. Cafeteria yang bersih. A tidy classroom. Tidy itu bisa rapi, ruang kelas yang rapi. Itu kata adjektif atau sifat, bukan kalimat ya anak-anak. Nanti kalimat ada sendiri. Terus kita lanjutkan. A fragrant restroom. Fragrant restroom. Fragrant itu artinya bisa dikatakan toilet restroom. Toilet restroom. Nah, silakan, ada di buku kalian itu ada kamus mini. Ada kamus mini di buku kalian. Nah, restroom itu toilet. Fragrant itu harum. Toilet yang harum. Yang berikutnya ini gambar apa? Ini gambar perpustakaan. Library, perpustakaan, neat, bersih, adalah sebuah perpustakaan yang bersih. Yang berikutnya large sport hall. Large itu luas, sport hall itu tempat olahraga, bisa gedung olahraga atau aula olahraga. Itu tentang percakapan, nanti di bawah ada percakapannya. Terus penjelasannya, silahkan perhatikan. Kata adjektif, kata sifat. Kata sifat digunakan untuk mendeskripsikan kata benda. Contoh green school ya. Screen tadi adalah hijau, school yard sekolah, taman sekolah yang hijau. Berarti kalimatnya nanti bisa dibuat sendiri. Saya dan teman-teman belajar di taman yang hijau, taman sekolah yang hijau. Green sebagai kata sifat dan school-yard itu sifatnya bersih, school-yard itu luas, sifatnya luas. Dalam bentuk frasa, bukan kalimat seperti yang di atas, kata sifat ditulis di depan kata benda. Jadi sifatnya itu kalau membuat kata, ini bukan kalimat ya, membuat kata itu yang di depannya adalah kata benda. Kita lanjutkan. Saling menjawablah pertanyaan temanmu mengenai kondisi seperti ini. Nah, perhatikan contoh.
How is the classroom? Bagaimana? Nah, ini baru disebut sebagai kalimat. How is the classroom? How is the classroom? Bagaimana classroom? Intinya itu pembelajaran classroom itu bagaimana? Jawabannya the classroom is tidy. The classroom is tidy. Jadi pembelajaran di classroom itu tidy. LTD itu artinya apa? LTD rapi, ada di kamus kalian, halaman 17 itu ada. Jadi perpustakaan itu juga ruang yang rapi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada perintah. Perintahnya rewrite. Rewrite berarti menulis kembali. Nulis mana? Rewrite ya. Rewrite in a correct sentence. Tulislah bentuk kalimat lengkapnya. Jadi perlu diingat anak-anak yang kata sifat ini ada green, ada clean, ada tidy, ada fragrant, ada neat, terus ada lagi an air teacher. Nah, ini nanti langsung dijawab di sini saja. Nomor 1 sudah. Contohnya, the school yard is green. Jadi nanti silahkan dilihat contoh ini. Nanti bagi yang belum jelas bisa ditanyakan. Nah, nanti tugasnya ini ya. Untuk bahasa Inggris tugasnya ini silahkan dikerjakan di sini saja. Dikisahkan di buku kalian saja. Nanti silahkan dikumpulkan. Nah, kita lanjutkan. Describe the school object number 1 as an example. Deskripsi subjek di sekolah seperti contoh gambar nomor 1. Nah, contohnya seperti apa? Ini sama seperti yang tadi. Sama seperti yang tadi. Tidy the classroom, kata apa namanya? Yang di depan tadi nih. Tidy itu artinya rapi. Nah, saya ulang kembali anak-anak. Untuk yang nomor 1 ini contohnya. Jadi awal kalimatnya adalah tidy. Tidy itu artinya, silahkan dilihat di buku kalian yang belakang, bagian belakang. Tidy itu artinya rapi. Berarti deskripsinya adalah the classroom is tidy. Jadi ruang kelas rapi, ruang kelasnya rapi. Nah, untuk yang nomor 2 nanti dibuat contoh seperti ini. Nah, ini tugas yang kedua. Ini tadi tugas yang pertama. Ini ya tugas yang kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, ini contohnya. Dalam bentuk kalimat, kata sifat yang mendeskripsikan kata benda diletakkan setelah to be. Nah, to be-nya itu ini. Is-nya itu ini. Ini adalah to be. Nah, kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Ini kalau di buku kalian itu halaman ini bagian writing.
bagian menulis. Ini hampir sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi ini, sekarang halaman yang 15. Perhatikan. Halaman 15. Kita buka halaman 15. Ini halaman 15. Write the stanzas based on the picture using the adjectives given in the box. Tulisnya kalimat berdasarkan gambar dengan menggunakan kata-kata ya sifat yang disediakan dalam box, dalam kotak. Ini tidak usah. Ini sudah sama seperti yang tadi. Nah, sekarang speaking, halaman 16. Speaking itu di buku kalian halaman 15. Yang writing tadi 14 ya. Text turn asking the answering question with your friend. Describe the school objects below. Number 1 is the example. Saling bertanya jawablah dengan temanmu untuk mendeskripsikan objek di sekolah. Berikut nomor 1 sebagai contoh. Nomor 1 contohnya ini adalah classroom. Bagaimana cara menanyakan tentang classroom? Classroom itu ditanyakan, how is the classroom? Bagaimana classroom? Maksudnya bagaimana itu keadaannya. Sifatnya ruang kelas itu bagaimana? Bersih, kotor, jelek, itu adalah kata sifat. Nah, jawabannya seperti itu. Nah, jawabannya apa? The classroom is tidy. Ruang kelasnya adalah rapi. Bagaimana ruang kelasnya? Ruang kelasnya rapi. Jadi kata sifat yang ada di sini adalah ini tidy, ini rapi. Kata sifat ini diambil dari yang di halaman depan tadi. Halaman depan tadi jelaskan ada kata sifatnya. Classroom tadi apa? Kamar mandi apa? Perpustakaan juga apa? Ya. Nanti cukup dipelajari aja. Terus jawabannya kembali apa? Yes, is a tidy classroom. Ya, ini atau itu tidy rapi classroom, ruang kelas yang rapi. Ya betul, itu adalah ruang kelas yang rapi. Nah, itu contohnya. Nanti bisa dibuat sendiri. Jadi tidak usah dikerjakan dulu. Tugasnya cukup dua tadi. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekian pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.